Ya, di sini saya menyebutkan tadi ada sistem sensor optik pasif, kemudian sensor radar. Jadi yang digunakan dari gelombang citra satelit itu kita mengetahui bahwa dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi menggunakan gelombang optik. Kalau pasif dia menggunakan mendapatkan cahaya dari matahari. Jadi dia tidak memancarkan cahaya sendiri, dia menerima cahaya dari matahari yang dipantulkan ke bumi. Kemudian sensor dan satelit tersebut menerima gelombangnya. Tapi kalau aktif, dia memancarkan gelombang dan menerimanya kembali. Seperti misalnya mikrofon ini. Saya berbicara, kemudian saya juga mendengar dari sound system. Tapi sensornya itu berbeda kan. Jadi sebenarnya mikrofon ini hanya memancarkan gelombang, yaitu pasif. Dia tidak bisa menerima gelombang. Tapi kalau dia aktif, sensornya itu jadi satu. Mikrofon ini bisa mengirimkan suara saya dan juga bisa menerima balik atau mendengarkan suara saya. Ya, jadi dari sensor pasif ada bermacam-macam gelombangnya. Dari gelombang biasa seperti merah, biru, hijau yang kita banyak ketahui untuk manipulasi manipulasi warna ya. Kemudian ada thermal seperti infrared. Kemudian untuk radar atau aktif ini ada gelombang microwave atau radar dan lain-lain. Ya, jadi sekarang ini karena data citra satelit itu sudah sangat banyak ya, jadi bisa dapat dengan mudah kita mendapatkan data tersebut secara online, kemudian untuk dilakukan pemodelan geospasial, karena citra yang kita dapatkan sudah koordinatnya, sudah terekam. Jadi setiap satelit itu diluncurkan ke angkasa, dia merekam pertama tinggi dari elipsoid dan juga orbit. Jadi koordinat orbitnya itu diketahui sehingga nanti bisa ditransformasikan ke bumi, koordinatnya yang digunakan di bumi itu seperti apa, misalnya UTM atau geografis dan lain-lain. Jadi yang diketahui dari si satelit itu sebenarnya adalah tinggi dari elipsoid, kemudian juga adalah koordinat orbitnya. Jadi bisa diketahui gitu. Kalau koordinat orbitnya sudah agak melenceng, berarti dia harus dilakukan adjustment atau kalkulasi ulang. Nah, banyak kegunaannya dan citra satelitnya itu juga bermacam-macam, tergantung dari wahana atau sensor yang digunakan. Ada yang menggunakan untuk pemodelan gravitasi bumi, untuk pemodelan fluid misalnya. Kemudian ada yang digunakan untuk pemodelan temperatur bumi, kemudian ada yang digunakan untuk pemodelan itu saja yang paling umum itu untuk pemodelan bentuk muka bumi ya. Kemudian untuk pemodelan bentuk muka bumi dari dasar laut, karena seperti yang kita ketahui dasar laut, permukaan dasar laut itu sangat luas dan sementara ini hanya sampai kurang lebih masih sedikit lah dipetakan di dunia ini. Jadi untuk mendapatkan model dasar laut yang sangat cepat menggunakan citra satelit ini, dan nanti kita akan coba bahas bagaimana caranya memetakan memodelkan bentuk dasar laut dengan menggunakan citra satelit. Ya. Kemudian karena data dari citra satelit itu sekarang sangat banyak ya, jadi dia menjadi sangat berat untuk diolah. Oleh karena itu diperlukan analisa yang lebih advance atau menggunakan big data atau menggunakan cloud, menggunakan platform awan. Jadi citra satelitnya tidak perlu di-download, diunduh ke misalnya perangkat kita ya, tapi bisa juga langsung diproses secara online. Sekarang ada Google Earth Engine misalnya, atau Google Earth. Jadi dia itu kan kita bisa mengetahui bentuk model dari bumi secara online, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau jika ingin dilakukan analisis lainnya, Google Earth Engine ini sendiri juga
terintegrasi dari banyak citra, misalnya Sentinel dari Eropa, kemudian Landsat dari Amerika, dan banyak citra lainnya. Jadi tidak perlu repot-repot ke download, cukup dilakukan analisa secara cloud saja. Jadi untuk memproses citra yang banyak secara cloud diperlukan suatu sistem perangkat keras atau komputer yang speknya itu tinggi, yang bisa memproses data dengan baik dalam waktu yang singkat lah. Kalau misalnya pakai komputer saya ngeheng gitu untuk memproses cara citra selama 1 tahun, tapi dari berbagai banyak citra. Nah, tapi kalau menggunakan cloud, itu sudah termasuk analisis big data karena dia citranya banyak dan diproses dengan cloud. Ini ada contohnya. Jadi citra satelit itu mengorbit bumi ya, orbitnya sudah ditetapkan. Kemudian dari hasil orbit itu sendiri didapatkan model bentuk topografi atau digital adaptation model dari bumi. Untuk citra yang gratis sekarang ada Sentinel dan juga Landsat. Yang paling akurat itu adalah Sentinel dengan resolusi kurang lebih 10 meter untuk gelombang merah, biru, dan hijaunya. Ya, untuk pemrosesan data citra satelit, kalau zaman dulu itu mendapatkan model dari visualisasi atau model dari bentuk topografi bumi menggunakan mode stereo, atau di sini menggunakan mode planimeter. Jadi ada citra yang bertampalan, jadi citra itu harus saling bertampalan untuk didapatkan bentuk topografinya. Oke, bisa tuliskan di sini. Jadi dari dua citra yang bertampalan dapatkanlah nanti gambar stereo seperti kita lihat visualisasi 3 dimensi di bioskop misalnya, menggunakan kacamata 3 dimensi kan. Jadi itu sebenarnya memproses, kalau kacamata 3 dimensi itu kan ada yang gambarnya merah, ada yang biru kacamatanya sebelahnya. Nah, sebenarnya itu memproses dua gelombang yang sudah di storekan atau sudah direkam di gambar, diambil atau diekstrak gelombang yang mana saja yang mau diekstrak, misalnya gelombang merahnya aja atau gelombang birunya saja. Sama seperti di citra ini. Jadi setelah ada dua gambar yang saling bertampalan, didapatkan dari kita sebagai objek atau sebagai user untuk menentukan bentuk topografinya. Dia karena kita misalnya ini diambil dari satu posisi, ini satu posisi. Nah, derajatnya ke kita dari posisi ini dari sini itu kan berbeda. Oleh karena itu didapatkan bayangannya juga berbeda. Dari situ melalui metode fotogrametri bisa mendapatkan yang namanya model atau visualisasi 3 dimensinya.